Pengertian bawang merah yang sudah kita ketahui bahwa bawang merah termasuk ke dalam jenis tanaman monokotil. Adapun stomatanya, sel epidermis bawang merah yang telah diteliti berbentuk seperti kotak-kotak yang tersusun rapi. Walau tidak kotak-kotak sempurna, sama seperti teori mengenai sel tumbuhan yang berbentuk kotak. Hal ini dapat terjadi karena sel tumbuhan memiliki dinding sel di luar membrannya, sehingga dapat terlihat rapi ketika diamati menggunakan mikroskop. Dapat dilihat bahwa warna dari sel epidermis bawang merah berwarna keungu-unguan karena mengandung kloroplas walau tidak selalu mengandung klorofil. Adapun jaringan dan struktur bawang merah yaitu: pada sel bawang merah terdapat organel sel seperti sitoplasma, dinding sel, dan nukleus. Sitoplasma bekerja sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia sel. Dinding sel bekerja sebagai pelindung sel dan memberi bentuk pada sel. Nukleus merupakan bagian sel yang paling mencolok di antara organel-organel dalam sel. Berbentuk oval dan merupakan organel terbesar dalam sel. Struktur tanaman bawang merah yang pertama yaitu akar. Secara morfologi, akar tersusun atas rambut akar, batang akar, ujung akar, dan tudung akar. Sedangkan secara anatomi, struktur dalam akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan silindir pusat. Ujung akar merupakan titik tumbuh akar. Ujung akar terdiri atas jaringan meristem yang sel-selnya berdinding tipis dan aktif. Ujung akar dilindungi oleh tudung akar kaliptra. Tudung akar berfungsi melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada waktu menembus tanah. Pada akar terdapat rambut-rambut akar yang merupakan perluasan permukaan dari sel-sel epidermis akar. Adanya rambut-rambut akar memperluas. Rambut-rambut akar hanya tumbuh dekat ujung akar dan relatif pendek. Bila akar tumbuh memanjang ke dalam tanah, maka pada ujung akar yang lebih muda akan terbentuk rambut-rambut akar yang baru. Sedangkan rambut akar yang lebih tua akan hancur dan mati. Akar merupakan organ pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, dan untuk menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Batang. Yang kedua adalah batang. Batang pada bawang merah merupakan batang yang semu yang berbentuk dari kelopak-kelopak daun yang saling membungkus. Kelopak-kelopak daun sebelah luar selalu melingkar dan menutupi daun yang ada di dalamnya. Beberapa helai kelopak daun terluar mengering tetapi cukup liat. Kelopak daun yang menipis dan kering ini membungkus lapisan kelopak daun yang ada di dalamnya yang membengkak. Karena kelopak daunnya membengkak, bagian ini akan terlihat menggembung, membentuk umbi yang merupakan umbi lapis. Bagian yang membengkak pada bawang merah berisi cadangan makanan untuk persediaan makanan bagi tunas yang akan menjadi tanaman baru, sejak mulai bertunas sampai keluar akarnya. Sementara itu, bagian atas umbi yang membengkak mengecil kembali dan tetap saling membungkus, sehingga membentuk batang semu. Pada pangkal ubi membentuk cakram yang merupakan batang pokok yang tidak sempurna. Dari bagian bawah cakram ini tumbuh akar-akar serabut yang tidak terlalu panjang. Sedangkan di bagian atas cakram di antara lapisan kelopak daun yang ketiga daun. Secara morfologi, pada umumnya daun memiliki bagian-bagian helaian daun, lamina, dan tangkai daun, petiolus, dan pada bawang merah, Allium cepavar aschalonicum. Hanya mempunyai satu permukaan, berbentuk bulat kecil dan memanjang dan berlubang seperti pipa. Bagian ujung daunnya meruncing dan bagian bawahnya melebar seperti kelopak dan membengkak pada bawang merah. Ada juga daunnya membentuk setengah lingkaran. Pada penampang melintang daunnya, warna daunnya hijau muda. Kelopak-kelopak daun sebelah luar yang keempat, umbi. Bagian pangkal umbi membentuk cakram yang merupakan batang pokok yang tidak sempurna, rudimenter. Dari bagian bawah cakram tumbuh akar-akar serabut. Di bagian atas cakram terdapat mata tunas yang dapat menjadi tanaman baru. Tunas ini dinamakan tunas lateral yang akan membentuk cakram baru dan kemudian dapat membentuk umbi lapis kembali. Sejarah mawar. Mawar merupakan tanaman bunga hias berupa herba dengan batang berduri. Mawar yang dikenal nama bunga ros atau ratu bunga merupakan simbol atau lambang kehidupan religi dalam peradaban.
Mawar berasal dari dataran Cina Timur Tengah dan Eropa Timur. Dalam perkembangannya menyebar luas di daerah-daerah beriklim dingin, subtropis, dan panas tropis. Klasifikasi tanaman mawar. Berdasarkan perawakan dan sifat pertumbuhannya, bunga mawar secara umum dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu bunga mawar semak yang banyak ditanami sebagai pagar, mawar kerdil berupa tanaman dalam pot, mawar pohon, dan mawar liana yang tumbuh merambat. Ciri khusus mawar. Ciri-ciri khusus bunga mawar dapat dilihat dari bunganya. Mahkota terdiri dari 5 helai daun mahkota. Bunga berwarna merah, merah jambu, atau pada jenis tertentu memiliki warna kuning. Ovari terletak di bagian bawah daun mahkota dan daun kelopak. Ciri lain bunga mawar yaitu adanya duri-duri tajam pada batangnya, dengan kulit batang halus licin dan dapat. Morfologi mawar. 1. Akar radiks. Akar adalah bagian pokok yang nomor 3 di samping batang dan daun. Bagi tumbuhan yang telah merupakan kormus, pada umumnya akar adalah salah satu alat yang terdapat pada tumbuhan yang tergolong komporpita. Akar tampak lebih jelas pada tumbuhan yang hidup di daratan tanah dan telah terbentuk sejak tumbuhan itu masih berupa embrio yang disebut akar lembaga radikula. 2. Batang. Caulus. Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang amat penting dan mengingat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tumbuhan. 3. Daun atau folium. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang. Umumnya berwarna hijau dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari melalui fotosintesis. Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan. 4. Bunga. Bunga adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga atau division Mammaliophyta atau Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Pada bunga terdapat organ reproduksi yaitu benang sari dan putik. 5. Buah fructus. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Bunga mawar menghasilkan buah agregat atau berkembang dari satu bunga dengan banyak putik yang disebut rose hips. Berikut manfaat dan kandungan kimia tumbuhan mawar. Hama dan penyakit. 1. Hama. Kutu daun Macrryzpum rosailin apdis. Menyerang pucuk, sering menempel pada ranting dan kuncup bunga. 2. Kumbang. 3. Jenis kumbang penyerang tanaman mawar. Kumbang Chauver, Supinosus, Vulcer, Curculio. 3. Siput berbulu. Pada stadium larva menyerang tanaman dengan cara memakan daun sebelah bawah yang menyebabkan daun berlubang tinggal tulang daun. 4. Tungau atau Tetranychus tellarius. Menyerang tanaman dengan cara mengisap cairan sel tanaman pada bagian daun pucuk sehingga menyebabkan titik-titik merah berwarna kuning atau abu-abu kecoklat-coklatan. 5. Thrips. Merusak atau mengisap cairan sel tanaman, terutama bunga, daun, dan cabang. Menyenangi mawar bunga berwarna kuning atau terang. 6. Nematoda akar Megloigin sp. Menyerang akar tanaman mawar dapat menembus ke bagian batang sehingga menyebabkan gejala pertumbuhan kerdil, kadang layu atau kehilangan kekuatan tumbuh, dan terdapat bintik-bintik pada akar. Penyakit. 1. Bercak hitam. Penyebab cendawan jamur Marsonina rosae atau black spot. Gejala daun bercak hitam pekat yang tepinya bergerigi, lambat laun bercak berdiameter kurang lebih 1 cm menyatu sehingga jaringan daun di sekitarnya menjadi kuning. 2. Karat daun. Penyebab cendawa jamur Phragmidium mucronatum Scat. Gejala bintik-bintik warna jingga kemerah-merahan pada sisi bawah daun. Pada sisi daun atas terdapat bercak bersudut warna kemerah-merahan. 3. Tepung mildew. Penyebab cendawan oidium. Gejala terdapat tepung atau lapisan putih pada permukaan daun sebelah bawah dan atas. Daun bagian tanaman yang terserang akan berubah warna dari hijau menjadi kemerah-merahan, lambat laun ke kuning-kuningan.
4. Bengkak pangkal batang. Penyebab bakteri Agrobacterium tuberculosis. Gejala terjadi pembengkakan pada pangkal batang